Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perhitungan indeks produktivitas pendekatan model pada PT kanan kiri. Perkenalkan, nama saya Bonan Rafi Fatalazaki dengan NIM 14123001008. Oke, yang pertama apa yang akan dibahas? Yang pertama adalah tujuan pengukuran produktivitas dari profil perusahaan. Lalu yang kedua ada data input dan output. Yang ketiga rumus metode Mundell. Yang keempat hasil perhitungan IP. Yang kelima adalah rekapitulasi dan perubahan. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Oke, yang pertama latar belakangnya apa itu produktivitas? Produktivitas adalah rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Mengapa diukur? Pengukuran produktivitas membantu perusahaan menilai efisiensi penggunaan sumber daya dari waktu ke waktu. Metode Mundell. Metode Mundell membandingkan produktivitas dua periode, periode dasar atau P1 versus periode yang diukur atau P2. Tujuan studi dari produktivitas ini adalah menghitung dan menganalisis indeks produktivitas atau IP 8 komponen input pada PT kanan kiri. Oke, pertama ada data input dan output dua periodenya. Jadi ada jam tenaga kerja langsung. Ini satuannya jam. Jadi 1600 jam periode satunya, periode keduanya 2800 jam. Lalu ada ongkos tenaga kerja langsung, ada penyusutan modal, ada nilai buku modal, ada ongkos total langsung, ada ongkos total keseluruhan, ada energi yang digunakan, lalu ada material yang digunakan. Nah, rumus metode Mundell sendiri sebagai berikut. Indeks produktivitas sama dengan EOMP dibagi RIMP, lalu dibagi AOBP dibagi RIBP, nanti hasilnya dikali 100. Dengan IP itu untuk indeks produktivitas, AOMP itu untuk output agregat periode yang diukur, AOBP itu output agregat periode dasar, RIMP itu untuk input-input periode yang diukur, RIBP itu untuk input-input periode dasar. Dengan catatan nilai IP lebih besar dari 100, maka produktivitas naik. Kalau IP lebih kecil dari 100, maka produktivitasnya turun. Kalau IP sama dengan 100, berarti produktivitasnya tetap. Nah, hasil perhitungan indeks produktivitas. Ini tiap kategorinya kita hitung masing-masing dari tenaga kerja, ongkos TK langsung, penyusutan modal, nilai buku modal, ongkos total langsung, total keseluruhan, energi, material. Ini tenaga kerja mengalami tidak produktif, yaitu 85%. Lalu ongkos TK langsung itu lebih produktif karena lebih dari 100%. Lalu penyusutan modal juga produktif. Lalu untuk nilai buku modal, dia tidak produktif karena kurang dari 100%, yaitu 90%. Lalu yang lainnya ada yang naik dan ada yang tetap. Rekapitulasi hasil perhitungan IP. Jadi perubahannya adalah di IP tenaga kerja ini berkurang 14%. Lalu di IP ongkos TK langsung itu bertambah 20%, IP penyusutan modal bertambah 20%, nilai buku modal berkurang 10%, ongkos total langsung bertambah 12%, ongkos total keseluruhan menambah 10%, IP energi menambah 20%, lalu IP material masih tetap. Berikut adalah visualisasi perubahan indeks produktivitas. Jadi yang turun itu ada TK dan nilai buku ya. Nah, kesimpulannya ada 5 komponen naik, 2 komponen turun, dan 1 komponen tetap. Yang naik ada ongkos TK, penyusutan, lalu ada OTL, OTK, dan energi. 2 komponen yang turun itu adalah tenaga kerja dan nilai buku modal. Yang tetap adalah IP material. IP ongkos TK langsung plus 20%, penyusutan modal 20%, energi 20% mencatat kenaikan tertinggi. Artinya efisiensi penggunaan biaya dan energi meningkat signifikan. Lalu IP ongkos total langsung dengan kenaikan 12,5% dan IP ongkos total keseluruhan 10% juga meningkat, menunjukkan efisiensi biaya secara keseluruhan lebih baik di periode 2. IP tenaga kerja turun sebesar 14,29%, jam kerja bertambah 75% yang dari 1.600 jam menjadi 2.800 jam, namun output hanya naik 50%, 800 ke 1.200 unit, sehingga efisiensi TK menurun. IP nilai buku modal turun 10%, nilai buku modal naik 67%.
dari 14.400 ke 24.000. Lebih besar dari kenaikan output 50% menunjukkan investasi modal belum optimal. IP material tetap di angka 100, artinya penggunaan material proporsional dengan kenaikan output, tidak lebih efisien, tetapi juga tidak boros. Sekian, terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi saya dari studi kasus perhitungan indeks produktivitas, pendekatan model pada PT kanan kiri, disusun oleh Bonar Raffi Fatalazaki dengan NIM 14123000108. Terima kasih.